Halo sahabatku semua, salam sejahtera. Mari kita masak. Hari ini saya nak masak sardin kari dengan sayur. Ini dia bahannya saya sudah siapkan. Ini bawang putih dan halia. Ini bukan pakai semua, tapi itu untuk stok ya. Stok 1 minggu, kadang pun sampai 2 minggu. Oke, kita mulai. Kita masukkan minyak untuk menumis bawang merah. Jadi bahan semua saya sudah siapkan ya, agar tidak makan banyak waktu. Kemudian kita masukkan pertama itu herba campur dalam setengah sendok makan. Setelah itu kita masukkan bawang merah yang saya sudah iris. Kemudian kita masukkan yaitu daun kari. Itu suka kamu berapa nak kamu masukkan. Lepas itu kita masukkan bawang putih dan halia. Agak-agak lah, bawang putih dalam 5 biji, halia 2 cm atau 3 cm. Nah, kemudian kita kasih tumis sampai mewangi, sampai warna dia sedikit kecoklatan. Nah, jangan lupa untuk diaduk-aduk ataupun dikacau-kacau agar tidak gosong ya. Inilah cara saya masak. Sebenarnya masak di ikut selera, ada yang suka bawang banyak, ada yang sedikit. Jadi tergantung si yang masak ya. Jadi kalau kawan-kawan suka, boleh coba cara saya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah sudi datang singgah ke channel saya. Semoga senantiasa dimurahkan rezeki. Oke, selanjutnya kita masukkan ikan sardin yang saya sudah bersihkan. Di sini sosnya saya asingkan, saya tidak buang, dan ikannya saya biasa ikan sardin ada kulit hitam yang tepi itu kan. Nah, itu saya sudah buang. Sudah bersihkan. Lepas itu kita masukkan air asam jawa. Saya letak sekarang agar air asam jawa itu agar ikannya tidak terlalu bau ya, tidak terlalu bau hanyir. Jadi sebab itulah saya masukkan sekarang. Kemudian kita masukkan sedikit air panas. Jadi jangan masuk air sejuk ya, masukkan air panas sebab masakan kita pun sudah panas. Jadi lagi baik kalau kamu masukkan air panas. Oke, kemudian selepas itu saya akan masukkan serbuk kari. Di sini saya pakai serbuk kari ikan yang pedas karena saya suka pedas. Dan kalau di sini boleh kamu letak ikut suka kamu, kalau mau pekat ataupun mau cair tergantung kamu ya. Kalau saya biasanya tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Nah, ini dia. Kemudian kita kacau-kacaukan kembali sardin kari kita. Ini adalah masakan harian yang simple dan sederhana saja. Masakan simple masa-masa PKP. Jadi kita olah yang ada aja ya. Mungkin kalau biasa boleh pergi ke pasar borong untuk shopping macam-macam ikan, tapi ya sekarang kita kurangkan pergerakan di luar. Kita stokkan makanan yang senang untuk dimasak. Dan kemudian di sini saya masukkan sedikit serbuk ketumbar dan serbuk jintan manis dalam setengah sendok makan macam tuh. Oke, selepas itu saya masukkan juga garam secukupnya dan penyedap rasa. Saya pakai Maggi cukup rasa. Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk atau dikacau-kacau agar karinya masak merata. Kemudian kita masak dia sampailah minyak pecah. Nah, ini saya masukkan serbuk Maggi sedap cukup rasa. Nah, ini dia sosnya tadi yang ada dalam tinnya, saya tidak buang, saya simpan dan kemudian terakhir saya masukkan.
Di sini sebenarnya saya nak masukkan tomato, tapi di akhir saya sudah masukkan. Tadi awal saya sudah lupa nak bagi tahu. Kemudian kita kacau-kacau sampai wangi ya. Ini adalah cara saya, dimana sekarang kita tak kerja, kita di rumah aja. Jadi saya tengah berusaha bagaimana agar dapat penghasilan walaupun di rumah aja. Jadi saya sangat berharap supportnya, dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudi datang dan sudah support. Semoga senantiasa dimurahkan rezeki ya. Kemudian kita tambahkan air agar tidak terlalu pekat. Oke, selepas itu kita kacau-kacau kembali agar merata. Nah, seperti ini. Dan kita berharap pandemi ini cepat berakhir dan kita semua sehat dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk bersyukur dan senantiasa berdoa. Kita dekatkan diri kepada Tuhan, dan jangan pernah layan perasaan risau atau takut kita, karena semakin kita takut, semakin kita bingung apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang macam semakin takut ya, semakin risau. Badan pun seharusnya sehat jadi tak sehat. Jadi kita banyaklah berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, ini dia masakan kari saya. Masakan yang simple dan sangat mudah bagi siapa-siapa yang mau mencoba. Saya silahkan, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sharing dan untuk like, komen, dan subscribe-nya. Thank you sahabat. Nah, selagi kita menunggu dia masak, kita pakai api slow. Kemudian saya akan buat kerja saya yang lain. Saya akan coba siapkan kerja yang lain menunggu kari saya masak. Saya akan basuh cawan mangkuk yang ada di sinki. Nah, inilah pekerjaan saya hari-hari. Nah, di sini saya ada bendi ya, ada bendi beberapa biji, beberapa batang ke biji. Yang itu hari saya ada simpan. Saya akan masukkan. Nah, kemudian kita kacau lagi sekejap. Kemudian kita boleh rasa garam dia. Kalau sekarang kita rasa mungkin kurang garam. Oke, karena kita masih memasak dia. Bila nanti dia sudah air berkurang, kita biarkan, nanti dia garam dia akan makin air kurang, garam dia akan boleh terasa. Oke guys, inilah kegiatan ibu rumah tangga setiap hari. Jangan pernah bosan dan jangan pernah jemu. Lakukan pekerjaan kita dengan sukacita. Kita semua merasakan hal yang sama. Sudah hampir 2 tahun lebih. Kita tidak boleh balik ya, tapi kita berharap semoga dimanapun keluarga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Teman-teman, saudara, dimanapun mereka, saya berdoa senantiasa agar senantiasa dalam keadaan sehat selalu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Tapi bersyukur sekarang kita itu bisa ada video call. Jadi walaupun kita nggak bisa balik kampung, kita masih ada kesempatan, masih bisa bervideo call, bisa call. Jadi kita bersyukur saja ya. Dan beginilah. Dan lagi satu, saya mau curhat tentang keadaan anak-anak yang di rumah dan hari-hari kelas online. Sangat mencabar kepada kita ibu-ibu ya, apalagi yang mungkin anaknya lebih dari satu. Semoga Tuhan senantiasa berikan kebijakan buat anak-anak kita semua. Nah, di sini saya siapkan ikan bilis yang sudah dikope dan saya mau cuci. Saya mau guna ini untuk tumis sayur ya sahabatku, karena saya suka tumis sayur guna ikan bilis.
sayur akan lebih sedap kalau kita guna ikan bilis. Ada orang yang suka udang kering ataupun belacan, ada orang yang suka dengan udang yang kecil-kecil tuh, tapi saya suka ikan bilis. Sahabat semua boleh coba, pasti sedap. Nah, tadi saya pakai ikan sardin, saya pakai sardin yang tin besar ya, karena kalau tin kecil itu pakai hari ini setengah hari mungkin udah habis. Kalau saya pakai yang besar, saya mungkin boleh masak sampai 2 hari, karena saya masaknya ini tengah hari saya masak dan 2 kali makan, dan esok saya boleh, kalau tidak habis saya boleh kasih panaskan dan kita boleh makan lagi. Jadi jimat ya, selama PKP kita harus ya gimana ya, harus jimat cermat lah, apa yang boleh diolah, karena yang penting kita semua sehat-sehat. Kita tak tahu sampai bila keadaan ini akan berakhir, dan saya berharap semoga keadaan ini cepat berakhir agar kita dapat kembali melakukan aktivitas seperti dulu. Kita dapat keluar, dapat bekerja, dapat bertemu ramah dengan sahabat semua, dan senantiasa bersyukur sajalah. Yang penting keluarga dan sanak saudara semua dapat sehat-sehat. Ya, inilah kegiatan aktivitas saya setiap pagi, tengah hari sampai ke petang. Sekarang saya mau cuci, menunggu sardin saya masak. Nah, ini ada sedikit mangkuk dan cawan yang kita kena cuci. Jadi kadang-kadang ya ada sih rasa bosan, karena mungkin di rumah aja, tapi kita tak boleh bosan sebab kita harus ikuti SOP, peraturan, agar pandemi ini cepat berakhir dan kita juga dapat kembali beraktivitas seperti dulu kala. Oke guys, saya punya mangkuk pun sudah mau siap. Saya sudah cuci satu persatu. Kemudian saya akan standby untuk masak sayur brokoli, tumis sayur brokoli dengan carrot saya. Nah, ini dia karinya sudah masak, kita pun boleh angkat. Nah, ini sudah siap ya, bendi pun sudah lembut. Oke, ini boleh sampai 2 hari, karena yang makan di rumah ini saya, suami, anak 3 orang, dan bapak mertua. Jadi ini boleh sampai 2 hari ya. Kemudian kita masak sayur kita. Next, ini dia sayur kita yang saya sudah siapkan. Saya sudah cuci bersih, siap untuk ditumis. Jangan bosan-bosan ya sahabat. Harap kamu semua tidak pernah bosan dalam menonton video saya, dan kalau mau komen apa-apa yang dapat, mungkin sharing-sharing ilmu, boleh komen di kolom komentar, dan saya sangat bahagia. Bagilah komen-komen yang positif agar kita sama-sama berkembang di dunia YouTube ini. Oke, jom kita sambung masak kita, yaitu saya akan masukkan minyak untuk menumis. Pakai minyak yang secukupnya, jangan terlebih minyak, karena terlebih minyak pun tak bagus ya. Kita pakai secukupnya. Saya tidak pakai banyak sangat, sebab kita harus sekarang ini kita harus jimat cermat. Oke. Kemudian saya masukkan ikan bilis. Kalau di sini namanya ikan bilis, kalau di Medan ikan teri. Selepas itu kita masukkan bawang merah. Tadi saya ada potong. Ini dalam satu bawang merah yang kecil ya, tak ada besar sangatlah, sedang. Selepas itu sama juga kita masukkan tomato sedikit.
Kemudian bawang putih halia yang saya selalu standby, saya masukkan sedikit. Kemudian kita tumiskan bumbu yang kita sudah masukkan ini, kita kacau dia sampai mewangi. Nah, selepas itu bila sudah mewangi, barulah kita boleh masukkan sayur yang kita sudah bersihkan tadi. Inilah masakan harian saya. Setiap hari saya masak sayur, dan untuk lauk saya masak ikan atau ayam atau tahu atau sardin. Kadang ada aplem, kadang saya masak rasam, kari ayam. Nah, kemudian saya masukkan sayur tadi, kita kacau dia sampai merata. Sayur ini saya masak sekejap saja. Nah, saya akan letak sedikit air supaya tidak kering sangat. Jadi saya akan masukkan air sedikit saja, saya tak masuk banyak ya, sebab saya sudah ada kari sardin kan. So saya ini tumis saja, saya tak pakai banyak air. Kemudian kita kacau kembali, kacau dia sampailah dia masak. Nah, seperti ini. Buat para pemula yang baru mau belajar masak, boleh coba. Resep ini sangat mudah, simple. Dan buat kamu ibu-ibu yang mungkin tidak banyak masa untuk mau masak, sebelum kamu masak, kamu boleh standby dulu bawang putih dengan halia ataupun jahe. Boleh potong kecil-kecil, kemudian di blend, boleh simpan sampai seminggu 2 minggu. Jadi masa kita memasak ini kita boleh jimatkan waktu, sebab kadang pun terlalu lama di dapur pun bosan juga ya. Nah, seperti ini kita masak. Kita tumis dia. Kemudian saya juga simpan, letak standby untuk campurannya, yaitu tepung ubi yang saya sudah campurkan dengan air. Nanti sekejap lagi kita akan letak tepung ubi yang saya sudah campur dengan air. Oke, kita tumis sampai dia lembut sedikit lagi ya. Sebab kalau sudah letak tepung ubi, dia kan sudah melekat-lekat. Jadi biarlah kita masak dulu sayur kita nih. Nah, seperti ini. Sudah mulai masak. Sudah mulai masak sayurnya. Saya tuangkan itu tepung ubi ke dalam air. Kemudian ini sudah mulai masak. Saya campurkan tepung ubi ke dalam dan kita kacau-kacau kembali sampailah masak. Oke sahabat semua, ini dia tadi saya sudah masak 2 bahan. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jika ini bermanfaat buat sahabat semua, boleh di share. Dan kadang kala saya pikir nge-YouTube nih ya, buka sedikit mau curhat walaupun sudah mau habis. Ya karena kita bukan artis, jadi kita di sini untuk mengejar sesuatu, kita bersahabat dengan menjalin persahabatan dan silaturahmi. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dan dilancarkan rezeki. Terima kasih buat sahabatku semua, teman-temanku yang kukasihin dimanapun berada. God bless you, and then stay healthy always, serta sentiasa jaga kesehatan. Thank you. See you next video. Bye bye.